Baik teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar untuk update data di halaman admin. Nah, untuk yang langkah yang paling pertama, yaitu kita harus buka dulu di File Explorer, lalu di Drive C, kita pilih bagian exam, lalu kita cari htdocs ya. htdocs, misalkan sticom, assets, fungsi. Kita kopikan ini ya. Kita copy yang ini, lalu simpan di admin, itu di update bagian sini, lalu delete, dan report ya. Oke, setelah itu kita tutup dulu dan kita buka Visual Studio Code, lalu kita buka bagian assets, bukan di bagian ini ya, update ya, update. Di sini ini ada tanda panah ke bawah ya. Jadi kita buat sebuah file yang namanya update admin.php. Oke, setelah itu baik teman-teman, jika sudah buatkan file di update ya, di folder update dengan nama update admin, lalu kita buka yang script untuk update data ya. Kita kopikan yang ini teman-teman, kita Ctrl C, lalu kita paste ya. Oke, kita save dulu. Nah, sudah save, lalu kita buatkan update-update untuk tabel yang lain. Misalnya ini update buku, update jenis. Oke, yang berikutnya kita ini klik file, lalu save as, lalu kita ganti dengan lalu kita buatkan folder yang berikut, sesuaikan dengan yang ini ya, update buku. Di sini update buku.php ya. Oke, lalu update jenis. Oke, setelah jenis update lemari. Lalu update peminjam. Update penerbit. Update penerbit. Lalu update pengunjung. Update penulis. Update draft. Oke, setelah itu teman-teman, berikutnya kita mulai dari update admin ya. Untuk update admin ini kita lihat di bagian M ini, kita sesuaikan dengan insert di sini. Ini M-nya 93, berarti di sininya update adminnya 3 ya. Harus sesuai. Lalu update ini bukunya 9. Di sini buku 9. Bukunya 9.
Setelah itu jenisnya 8. Ini update jenis 8, lihat lagi, adminnya 3, bukunya 9, jenisnya 8 ya. Oke. Lalu update lemarinya 4. Lalu update peminjam ini 11 ya, update peminjam. Lalu update penerbitnya 7. Lalu update pengunjung 10. Lalu update penulis 6. Ini 6. Lalu ininya 5 ya, update tracknya 5. Oke, kita mulai lagi. Ini kita tutup dulu update penulis. Kita mulai dari update admin ya teman-teman. Nah, sebelum ke update admin, kita lihat juga bahwa di sini ada update ini apa ya, update profil. Kita buka lalu save as. Di sini update profil. Oke, save. Lalu di bagian update profil ini, update admin tadi 3 ya, kita kasih di update profil ini 2. Oke, kita lihat dari sini ya, update profilnya 2, ininya 3, 9, 8, 4, 11, 7, 10, 6, 2, rak, yang terakhir 5. Oke, nah dari update admin. Oke, baik teman-teman, untuk yang pertama update admin, di sini kita harus sesuaikan nama-namanya dengan nama yang di database ini ya. Oke, pertama kita taruh dulu di sini. Ini kita taruh ID admin. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, email, telepon, password, dan status ya. Oke, jadi kita hapus dulu yang sisanya. Oke, lalu di sini kita update nama tabelnya itu admin. Set nama, di sini penulis tangan.
kita sesuaikan dengan yang di atas ya. Set nama, lalu yang kedua ini kedua namanya itu tempat lahir, lalu di sini tanggal lahir, alamat, email, telepon. Alamat, email, telepon, password, terus nah di sini kita hapus saja, sorry. Nah, sudah sampai di sini ada status ya teman-teman. Nah, kita selesaikan dulu. 2 3 4 5 6 7 8. Oke, lalu kita buka lagi di bagian beranda ya. Di bagian beranda di bagian sini kita harus tambahkan script lagi. Scriptnya itu, nah di bagian bawah sini kita tambahkan input ya. Input untuk admin ya, untuk ID admin. Input name sama dengan ID admin, tipe hidden, value, kita tambahkan value juga ya. Value nya ini kita ambil dari yang ini, PHP ini, sorry, sampai di sini ya. Kita copy, taruh di sini. Oke, jika sudah seperti ini kita edit lagi bagian ini, ID admin. Oke, lalu kita save dan kita coba jalankan pada web browser kita. Di sini localhost db, oh yang ini bukan stikom. Sini oke, di bagian admin ya, kita ingin mengubah yang bagian atasnya, ubah
taruh di sini, misalnya Kevin lahir di Surabaya, lalu alamat Jawa Timur. Sini Kevin, lalu statusnya itu misalnya tidak aktif, kita simpan ya. Oke, kita lihat ini Kevin Jawa Timur. Oh, ini terganti semua ya, kita lihat lagi. Nah teman-teman, untuk yang bagian sini kan dia dibaca semua ya, pas ganti salah satu dia bacanya semua. Di sini ada tambah scriptnya, saya lupa ya, sorry. Where, di sini where ID admin sama dengan nama variabel ya, nama variabel. Oke, lalu kita save. Nah ini ya, where ID admin dengan nama variabel. Lalu kita lihat di sini location-nya ini ya. Kita di sini ada tanda petik ya di bagian sini. Dalam ini nama variabel, ini tanda petik, harusnya tanda petik 1, ini petik 1. Oke, nah sudah, lalu kita save. Di beranda juga kita harus lihat di bagian sini ya, ini inputannya di bagian bawah dari update admin. Oke, kita save dulu. Nah kita coba ubah yang di bagian bawahnya saja. Di sini kita taruh hanya Lani. Ini lahir di Kupang, Liba. Lalu di sini Lani. Kedua, ini statusnya itu aktif, kita simpan ya. Kita coba sini Kevin tadi ya, coba Lani ya. Ini salah satunya. Oke, kita simpan. Belum ya. Oke teman-teman, jadi setelah ada banyaknya percobaan, kita harus lihat ya. Nah hurufnya itu ada yang besar, kecil ya. Di sini nama variabel, terus sesuaikan dengan di sini nama variabel ya. Oke, di bagian sini juga kita sudah lihat, lalu kita coba ya. Misalnya di bagian sini kita kasih nama ini Bento, lalu lahirnya di Surabaya misalnya, Surabaya, lalu tanggal lahirnya ini, lalu ini Surabaya, misalnya 1/3 ya, 4 gitu. Lalu statusnya aktif ya, misalnya kita simpan. Nah ini muncul Bento ya yang pertama, lalu Kevin. Ini kita coba ubah semua, kita coba ubah beberapa ini. Di sini Andre, lahirnya di Bali, lalu tanggal lahirnya ini Denpasar, ini Andre, statusnya aktif. Oke, kita lihat Andre ya, jadi berubah ya teman-teman. Jadi kita harus tahu kalau misalnya di sini Yoman atau Yohanes Dari saja,
Di sini lahirnya di Riau tanggal 20, lalu Porogoban Yoman, statusnya aktif ini 129 misalnya. Kita lihat yang ini ya, Yohanes Dari ini kita ubah juga biar beda ya. Ini Mario Balotelli nya Roma Italia. Mario 127, statusnya tidak aktif ya. Oke, maka munculnya seperti ini ya teman-teman. Oke, berikutnya adalah di bagian lemari ya. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah pada lemari ya, tapi mulai dari sini urutannya pada update buku ya. Nah, untuk update buku ini paling pertama kita buka dulu di bagian ubah data buku ya. Di bagian sini kita tambahkan script yang seperti sebelumnya. Di sini input, lalu IP hidden, IP sama dengan hidden, lalu ini sama dengan ID buku, value sama dengan, di sini kita copy yang bagian ini ya, bagian sebelah sini. Oke, di sini kita ganti dengan ID buku. Oke, lalu kita save dulu. Kita buka di update buku dan kita sesuaikan dengan nama di database kita ya, di bagian buku ini ya. Nah, ada adik buku, judul ini sampai. Baik, untuk yang nama fieldnya ini kita masukkan di sini ada judul intisari, tahun terbit, judul intisari, tahun terbit, lalu ISBN, jumlah halaman, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID penerbit, ID jenis buku, status. ID jenis buku, status ya. Oke, yang ini kita hapus. Nah, kita tambahkan di bagian bawah sini. Ini untuk ID buku ya. Nah, di sini
ID buku ini, update buku, set judul, intisari tahun terbit, intisari tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, lalu ID penulis, penerbit, ID jenis buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, lalu di sini status ya, status. Berikutnya yang ke belakang kita hapus ya, yang ini sampai ke where ini, hapus. Where nama fieldnya itu ID buku, lalu ini 9 nama variabel. Oke, ininya 9 ya, M nya itu 9. Oke, kita lihat lagi di beranda. Di sini sudah ada buku, tipenya hidden. Oke, kita coba buka pada website kita, lalu kita buka di buku ya. Di sini kita ingin mengubah misalnya ini menjadi misalnya Autumn in Paris, untuk in Paris kita ketik saja, lalu tahun terbit tetap sama, ISBN, ini jumlah halamannya 100, punya 3, lalu ini nama saya pakai Erlangga, ini novel ya, tetap misalnya tidak tersedia. Sini kita lihat dia belum ya, belum diubah. Coba kita lihat lagi di bagian buku. Nah, ini belum ya, belum diubah. Oke, kita cek lagi pada script. Oke teman-teman, dari untuk yang update bukunya ini, di bagian sini ya, hidden tadi, ini saya coba copy script dari yang sudah jadi di admin, terus saya ubah seperti ini, lalu kita sesuaikan juga di update buku ini. Sudah, ini saya coba ubah yang di bagian ini ya, di bagian sini. Jadi kenapa tadi tidak bisa? Harusnya semua data itu diisi sehingga bisa diubah ya. Misalnya ini coba kita ganti Autumn in China, lalu ini kita isi saja ya, harus isi semua. Terus ininya kita misalnya 1 2 3 begitulah, ininya 200, lalu jumlah bukunya misalnya 4, ini saya, lalu ini
Gramedia, novel ini tersedia ya, tersimpan. Oke, nanti muncul ini ya, Autumn in China 2022 nih ya. Oke, berikutnya adalah pada update jenis ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, berikutnya kan kita harus pastikan bahwa setiap kali kita mengubah data dari data yang diambil dari form yang muncul ini, harus datanya itu diambil dari database ya, misalnya ISBN-nya ini tidak boleh kosong ya, harus ditampilkan. Jadi perintahnya itu ada di script yang ini di bagian sebelah sini. ISBN ini fungsinya seperti ini, dan juga intisari seperti ini ya. Nah ini belum ini. Setelah itu yang menjadi masalahnya itu pada kita buka di database, kalau kita klik buku di sini ada ID rak ya, tapi ketika kita klik di sini raknya belum muncul ya teman-teman. Jadi permasalahannya itu kita harus tambahkan di bagian sebelum status, harus tambahkan script baru untuk perintah rak ya. Oke, selanjutnya kita melakukan pengeditan. Oke, untuk menanggulangi yang bagian ID rak tadi, jadi kita tinggal copy saja melalui perintah ini. Kita copy, lalu kita paste, dan di sini kita ganti rak, lalu D1 rak, select bintang from rak, order by nama rak SC. Ini ada ID rak D1 rak. D rak 1 D1 rak ya, D1 rak, lalu ID jenis di rak, D rak 1, ID rak, lalu di sini kita copy yang ini, copy taruh di sini. Di sini ID rak, nama rak, dan rak, nama rak. Oke, lalu lihat lagi yang lainnya, ID rak rak 1, ID rak. Oke, jika sudah apa, kita save, lalu kita tambahkan bagian yang buku ya, di bagian sini kita copy, kita copy, nah yang bagian sebelah sini 10, ini kita taruh 11 ya. Lalu di sini kita masukkan ID rak. Setelah itu kita lihat lagi bagian ini, ini kita copy ya, 10 ini kita copy,
semua. Oke, sini ID rak, lalu 11 sorry ya 11 variabel, oh ya 11, save. Oke, jika sudah seperti ini kita langsung coba ya, kita buka yang ini. Nah di sini sudah muncul. Untuk ISBN nya belum, coba kita refresh lagi sih. ISBN nya muncul ya teman-teman. Nah di sini kita misalnya raknya itu kita kasih di sini, ini namanya misalnya Indonesia, ini 1 2 3 4 5, ini 304, namanya Erlangga novel, misalnya MC01, ini misalnya tersedia ya, simpan. Oke, Antum in Indonesia 1 2 3 4 5 304 Rocky Gerung Erlangga MC01. Di bawah kita ya, ini kita lihat lagi. Jadi seperti ini ya untuk yang scriptnya itu di bagian beranda. Ini kita lihat. Oke, berikutnya adalah jenis ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah untuk update jenis ya. Jadi untuk update jenis ini kita hanya masukkan nama jenis ya. Jadi kita butuh 2 saja. Sini, lalu ini filter satu. Oke, ini jadi ID jenis buku, ID jenis buku. Lalu berikutnya adalah nama. Di sini jenis, nama field ini nama ya. Lalu kita hapus yang dari sini ke belakang. Ke belakang di bagian sampai yang ke sebelum where. Oh ya, yang ini ya. Kita hapus. Where ini di sini ID jenis buku. ID jenis buku dengan nama variabel ya. Ini 8 kita hapus. Lalu di bagian sini kita kopikan memang. Ini kita Ctrl C, lalu kita ubah data jenis ya. Nah di bagian sebelah sini ya, update jenis. Di sini kita masukkan ID jenis buku, jenis buku ya. Oke, lalu kita coba save. Ini ID jenis buku ya. Oke, selanjutnya kita coba refresh. Nah kita lihat berapa ini, kita coba ubah ya. Ini sudah ada hukum komputer novel ya. Nah teman-teman, dari kita kan ingin mengubah ya, misalnya hukum ini kita ganti dengan
kuliner ya, lalu kita simpan. Oke, maka sudah muncul komputer. Terus misalnya ini adalah komputer, kita ubah dengan olahraga ya. Oke, kita save. Oke, dan sudah muncul ya teman-teman. Nah, berikutnya yaitu adalah update lemari ya. Oke, baik teman-teman, untuk yang update lemari kita butuh dua ke field ya, kita hapus. Nah, di sini variabel ini variabel 1, ini ada ID lemari, lalu ini ada nama lemari, update, ini lemari, set nama lemari, lalu dari sini ya kita hapus dulu. Oke, lalu ID lemari, nama variabel ya. Oke, kita save, lalu kita buka dulu di sini, kita copy yang ini dulu ya, copy yang ini, lalu kita update lemarinya itu. Nah, kita lihat yang bagian bawah ini. Oke, ini ID lemari, hidden ID lemari, lalu kita save ya. Setelah itu kita refresh, kita buka di lemari ini ya. Kita misalnya ganti hukum ini dengan ini kan hukum ya, kita ganti dengan kesehatan misalnya, atau kamus ya. Kita simpan. Oh, di sini belum ya, belum terganti. Lalu kita lihat lagi scriptnya. Oh ya teman-teman, dan untuk yang bagian sebelah sini kita harus tahu bahwa di sini ada D2 ya. Oke, setelah itu kita coba lagi di sini nama lemari. Oke, kita ganti misalnya di sini dengan kamus. Oke, simpan. Oh, di sini udah hilang ya, bagian atasnya kita lihat lagi. Oke, nah bu, teman-teman, untuk yang bagian sini kan nama lemari, jadi di sini bukan nama ya, kita harus tambahkan nama lemari. Kita save. Nah, kita lihat di sini, di sini kan kosong, ingin taruh pakai sini geografi ya. Kita save. Oke, maka munculnya geografi. Lalu mobile computing, misalnya kita ganti dengan komputasi. Kita coba ya. Oke, dia berubah ya teman-teman. Ini misalnya kita ganti nama lemarinya dengan seperti kesehatan. Oke, nah dia berubah ya. Berikutnya itu adalah ubah data peminjaman ya, di peminjaman. Nah, di bagian peminjam ini kita harus edit lagi. Berikutnya adalah di bagian peminjam ya. Dari di bagian pinjam ini saya langsung buatkan bagian awalnya untuk ID-nya. Ini ID pinjam.
sorry, ID pinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, pinjam, tanggal kembali, lalu ID pengunjung, status, ID pengunjung, status, diserahkan, diterima ya. Oke, kita hapus yang ini. Oke, lalu update pinjam, set yang pertama itu tanggal pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung, status, diserahkan, diterima. Status diserahkan, diterima. Oke, nah untuk bagian ini kita hapus saja ya. Ini hapus, where ID pinjam, ID pinjam dengan nama variabel ya. Oke, habis tanggal pinjam, oke, sudah. Setelah itu kita buka di beranda, kita copy dulu yang ini, C, lalu di sini ubah data pinjam, ubah data peminjaman ya. Ini ubah data peminjam di bagian bawah sini. Di sini dan ID pinjam dan D2, sedangkan di sini menggunakan D saja ya. D ID pinjam. Oke, kita save, lalu kita coba di peminjaman. Misalnya kita ingin mengubah di sini atas nama misalnya Riko, diserahkan oleh misalnya Kevin, diterima oleh Lani. Simpan. Oh, di sini munculnya seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi script kita. Oke, teman-teman, dari kita lihat di sini ini pinjam ya, dari pinjam harusnya. Coba kita refresh lagi.
continue. Oh, kita coba ulang lagi dari yang awal. Dipinjam. Misalnya ini kita ingin mengubah yang ini ya, pengunjungnya ini misalnya ini diserahkan oleh ini ya, kita save. Oh, masih siapa ya, masih ada yang salah ya. Oke teman-teman, kita coba ubah yang ini ya, yang ini yang paling pertama. Nah, kita coba ubah jadi Riko. Coba suara Riko kita ganti di sini. Oke, ini coba di sini dibatalkan, lalu yang diserahkan itu oleh Bento diterima oleh Lani. Coba ya. Oke, Bento Lani dibatalkan. Coba kita ganti dibatalkan ini jadi sudah dikembalikan. Oke, Bento Lani sudah dikembalikan pengunjungnya ini. Oke teman-teman, berikutnya adalah bagian penerbit ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah pada bagian penerbit. Jadi saya langsung kopikan saja ini di sini ya. Oke, di sini ada ID penerbit, lalu ada nama, alamat kota, nama, alamat kota, alamat kota, email, telepon, status, email, telepon, status ya. Nah, di sini kita hapus dulu. Ini update penerbit. Yang pertama itu nama, lalu alamat, kota, email, telepon, status ya. Email, telepon, status. Oke, berikutnya di sini kita hapus dulu ke sini ya, hapus. Sorry. Di sini where ID penerbit, sama dengan variabel ya. Oke, lalu kita buka di sini, kita kopikan dulu yang ini ya, ini Ctrl C, lalu kita di sini tulis penerbit. Oke, lalu di bagian bawah sini kita paste. Nah, di sini kita selesaikan. Di sini D5 taruh, lalu di sini ID penerbit.
penerbit. Oke, kita save, lalu kita coba ya. Ini bagian penerbit. Oke, di sini kita ubah dengan nama, misalnya Cempaka Putih kan. Ini kita ganti dengan ruang bahasa, alamatnya itu misalnya Kupang. Kita Kupang, biar beda kita taruh di sini alamatnya Kayu Putih, lalu di sini ruang bahasa, di sini taruh 3, di sini misalnya statusnya tidak aktif misalnya ya, simpan. Ini ruang bahasa Kayu Putih. Nah, kita ingin ubah, coba lagi kita ubah dari aktif ya, ruang bahasa, coba dari aktif ya. Oke, jadinya aktif di sini. Oke, berikutnya yaitu adalah pada bagian pengunjung ya. Oke, untuk bagian update pengunjung di sini ada yang paling pertama di sini ya, kita copy dulu. Di sini ID pengunjung, lalu ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama, tempat lahir, tanggal lahir, lalu alamat, jenis kelamin, email, alamat, jenis kelamin, email, telepon, password, email, telepon, kategori password ya. Kategori, lalu password. Oke, lalu kita pusing ini update pengunjung ya. Di sini ada nama yang pertama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, jenis kelamin, email, telepon, kategori, lalu password ya. Kategori password, kategori password.
Oke, lalu yang bagian sini kita hapus. Where ID pengunjung, berapa ya? Oke, jika sudah, kita save dulu, langsung ke beranda, lalu kita copy yang ini dulu, kita copy, lalu di sini kita tulis pengunjung ya, ini. Oke, di sini ID pengunjung, lalu ini D saja ya, D pengunjung, kita save ya. Oke, lalu kita refresh bagian pengunjung, kita coba ubah yang ini ya, Vincentius ini. Kita buka, lalu di sini ganti dengan Benedetta, layarnya itu dari line of down, tanggal lahir 11, alamatnya itu dari sini alamat Kupang Kupang apa Gading, perempuan, Bennett, sini 122, sini dia sebagai misalnya karya mahasiswa ya. Terus kita simpan, kita lihat di bagian sini dia belum terganti ya, kita lihat lagi scriptnya. Oke, kita lihat bagian sini ya teman, password tadi harus teliti ya, password. Oke, password ID pengunjung, kategori password. Oke, password. Oke, kita save ya, kita coba lagi. Di sini misal kita ingin mengubah Riko ya, Riko yang ini kita ganti, kita nama Benedetta, di line of down, lalu 14, alamatnya itu shutdown, perempuan, Bennett, 123, karyawan misalnya, simpan. Oke, maka munculnya ini ya, nama Benedetta, tempat tanggal lahir ini, tempat lahir line of down, alamat shutdown, perempuan, Bennett. Oke, berikutnya itu adalah penulis ya. Baik teman-teman, untuk yang bagian update penulis ini terdapat beberapa field, diantaranya itu ada penulis juga ya, jadi saya kopikan memang yang ini. Nah, di sini ada ID penulis, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama, tempat lahir, tanggal lahir, lalu alamat email, telepon, alamat email,
email, telepon, dan status. Oke, sampai tujuan kita hapus yang ini. Nah, di sini update nulis, set nama tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, alamat, email, telepon, dan status yang terakhir. Oke, kita hapus yang bagian yang ini ya. Oke, hapus sampai di sini ya guys ya. Oke, lanjut penulis, ada penulis like sekian ya. Oke, lalu kita save dan kita buka beranda, lalu kita kopikan memang yang ini kan memang, lalu di sini kita tulis penulis. Oke, di sini dia menggunakan D4 ya, D4 ID penulis, nulis. Oke, kita save dulu. Oke, kita lihat di bagian sini ya, bagian penulis. Kita coba ubah yang bagian Rocky Gerung ini. Rocky Gerung kita kasih nama dengan Balmon, lahir di Ghana, ini tetap, lalu Ghana Utara, emailnya Mon. Statusnya tidak aktif. Oke, jadi ini namanya Balmon. Oke teman-teman, jadi sudah muncul seperti ini. Berikutnya itu adalah update track ya, karena sekarang kita sekarang update track. Oke, di update track ini baik untuk rak, kita coba pending sedikit, kita lanjut ke bagian yang profil saja dulu ya teman-teman. Nah, di bagian profil di sini fieldnya ada, kita kopikan dulu. Sini ada ID profil ya, ID profil,
lalu ada nama perpustakaan, lalu alamat email telepon, alamat email telepon, URL deskripsi kepala perpustakaan, URL deskripsi, lalu kepala perpustakaan. Oke, lalu kita sini berprofil, nama perpustakaan, lalu alamat nomor telepon, nomor email, telepon, URL deskripsi, URL deskripsi, dan kepala perpustakaan. Sini ya. Oke. Sini where ID profil, dengan nama variabel ya. Oke, save dulu, lalu kita ke beranda, ubah data, kita copy dulu ini, yang ini kita copy, lalu profil, tidak, kita lihat lagi ya, kita lihat ke atas saja. Oke teman-teman, jadi ini yang bagian ID profilnya, ubah data profil yang bagian bawah sini. Di sini kita coba paste yang apa ya, yang sudah kita apa, terus kita sesuaikan dengan yang suruh kita copy tadi, kita paste lalu kita sesuaikan ya. Sini input name, ID profil, ID profil, value di sini kita masukkan juga ya. Sini Ctrl C, paste, sini PID profil, D ID profil. Oke, lalu di bagian sini kita masukkan yang ini ya, hidden value echo lalu kita ini pakai ini ya, kita copy, setelah echo yang ini echo SPID profil,
titik koma, dan belakangnya ini. Oke, lalu kita coba save dan kita jalankan ya. Nah, di sini kita tuliskan stigom corpus, kita coba ganti di bagian namanya. Nama kita tulis dek valley. Simpan. Oke, jadi munculnya dek valley juga. Di nama perpustakaan misalnya perpustakaan with ini, oke, simpan. Oke, misalnya http atau www nya www. Coba kita lihat lagi di scriptnya. Oke teman-teman, misalnya kita ingin mengubah di bagian telepon, kita tambah 5 lah, lalu kita simpan, kita buka di database ini, terus kita refresh lagi. Di bagian sini ada 5 ya teman-teman, dan di bagian kepala perpustakaan sudah menjadi dek valley. Oke, jadi sudah tersimpan datanya. Berikutnya adalah tabel rak. Oke, kita buka di ini, update profil, sekarang update rak. Oke, baik, yang berikut adalah di bagian rak, update rak. Di sini ada, kita copy dulu yang ini, bagian atasnya. Oke, di sini ada ID rak, lalu nama rak, ID lemari. Di sini nama rak, ini ID lemari. Oke, lalu kita hapus yang ini dulu. Ini update from, ini update rak, set ini dari nama rak, lalu di sini ID lemari. Oke, berikutnya di bagian sini. Oke, di sini where ID rak. Oke, berikutnya kita buka di beranda, lalu ubah data rak. Oh sorry, kita coba ubah data admin dulu. Kita copy dulu yang ini, lalu ubah data rak. Nah, kita taruh di bagian bawah ini. Di sini ID, ini menggunakan D3 ya. D3. Di sini ID rak. Lalu di sini ID rak juga. Oke, kita save. Lalu kita refresh ya. Bukan rak, kita coba di sini kita KS 01, ini kesehatan ya. Oke, dari KS 01 kesehatan. Lalu di sini misalnya info 01 itu
GV01 geografi muncul ya kakak. Sekarang kakak komputasi ya. Oke, maka dia berubah ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sudah semua. Yang terakhir itu adalah rak. Jadi ini sudah semua ya, sudah di cek semua. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.